Halo, apa kabar? Mahasiswa Bina Insani. Minggu ini kita sudah memasuki ke pertemuan ke-13, di mana pembahasan pada pertemuan ke-13 ini merupakan kombinasi atau modifikasi dari materi-materi sebelumnya. Untuk pertemuan ke-13 ini kita akan melihat bagaimana contoh dari sebuah studi kasus yang tadinya tidak menggunakan array dan structure, kemudian kita modifikasi, kita upgrade dengan menggunakan perintah array dan structure, maka akan ada perbedaan antara tampilan input sebelum dan sesudah menggunakan array dan structure. Array dan structure. Array ini materi di pertemuan 10, di mana array itu pengertiannya adalah pengelompokan data untuk tipe data yang sejenis, sedangkan kalau structure adalah pengelompokan data untuk tipe data yang berbeda-beda. Bisa digabungkan antara array dan structure dalam penggunaan sintak program dengan bentuk sintak yang nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini ada dua tampilan, tampilan input dan tampilan output. Kalau diperhatikan dari tampilan input di sini sederhana, artinya hanya menginput nama pembeli, kode kue, dan jumlah beli. Sedangkan kalau yang di atas ini adalah anggap sebagai tampilan teks saja gitu ya. Jadi tidak ada perintah input yang ada di sini. Kemudian di dalam perintah inputnya ketika kita sudah menginput nama, kode, dan jumlah beli, maka secara otomatis di tampilan output akan memunculkan nama pembeli secara otomatis, kode kuenya secara otomatis, jenis kue secara otomatis, harga juga secara otomatis, dan juga jumlah beli. Lalu akan menghitung total juga secara otomatis. Nah, ini adalah tampilan yang tidak menggunakan array. Bagaimana bisa disebut dengan menggunakan array? Perhatikan di dalam tampilan inputnya. Di dalam tampilan input di sini apakah ada perintah untuk memanggil program atau memasukkan jumlah data? Tidak ada. Kemudian di tampilan output apakah ada bentuk tampilan dalam bentuk seperti tabel? Tidak ada. Maka ini bisa disebutkan dengan tampilan program yang tidak menggunakan array. Nah, sekarang dari tampilan program yang tidak menggunakan array, kita coba ke sintak yang tidak menggunakan array. Sintaknya kita lihat dulu. Nah, ini berikut ini kita copy paste sintaknya ke sini. Oke, sintaknya sudah kita copy paste. Perhatikan di dalam deklarasi di sini tidak menggunakan array dan juga tidak menggunakan perintah structure. Kalau array berarti di belakangnya di sini harus ada tanda 5 seperti ini, sesuai dengan jumlah record yang kita maksud 5. Atau bisa juga 3 jumlah record yang kita inginkan. Tapi karena di sini tidak disebutkan berarti dia tidak menggunakan array. Kemudian di sini ya di tampilannya pun menampilkan tampilan program atau tampilan variabel itu secara vertikal gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu bentuk hasil outputnya ketika kita run. Oke, di sini diperhatikan nama pembelinya kita input Rudy misalkan. A, tipe kode kuenya A, jumlah belinya adalah 2, maka secara otomatis memunculkan jika kita pilih A, maka jenis kuenya adalah Black Forest dan harganya sekian, jumlah belinya 2, maka total harganya sekian. Jika kita input yes, maka kita akan kembali ke input semula. Nah, kita lihat sintaknya. Di dalam sintaknya, di sini ya, untuk memanggil tadi kita tinggal memanggil menggunakan fungsi if. Jika if ya atau menggunakan switch case ya untuk menampilkan jika kodenya A besar atau A kecil maka jenisnya ini menggunakan fungsi string strcpy dan seterusnya. Atau bisa juga menggunakan fungsi switch case atau perintah switch case. Nah, ini tidak menggunakan array. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat tampilan yang menggunakan array? Kalau yang menggunakan array, kita lihat di sini tampilannya, dia ada perintah masukkan jumlah data. Kemudian tampilan outputnya adalah di sini menampilkan dalam bentuk table. Ya, bisa dibedakan antara kedua tampilan
pertama dengan tampilan yang kedua. Nah, kemudian kalau untuk yang array, ketika kita masukkan jumlah data, berarti kita mau menginput data sebanyak 2 kali, maka di sini akan memanggil data pertama, data kedua. Maka di sini ada tampil data pertama dan data kedua. Nah, bagaimana sintak programnya? Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini sintak programnya. Diperhatikan yang tadi ya. Kalau yang tadi kita tinggal menuliskan langsung char, nama, kode, jenis, harga, jumlah beli, dan total. Tapi karena dia dikombinasikan dengan menggunakan perintah structure, maka di sini kita tambahkan perintah structure-nya adalah S kecil harusnya ini. Lalu diberikan nama structure-nya adalah kue dan dia sebagai array. Artinya kita menambahkan bahwa variabel yang tadi dikelompokkan ke dalam structure kue itu dibuatkan secara array dengan recordnya adalah 5. Maka nanti di dalam program harus memanggil perintah masukkan jumlah data, cin. Kemudian untuk looping data ke 1, 2, dan seterusnya, kita pakai perintah for i sama dengan 1, i lebih kecil dari sama dengan n, i plus plus. Kemudian ketika kita memanggil nama pembeli, kode kue, dan jumlah beli, maka di sini kita harus memanggil nama structure-nya terlebih dahulu. Nama structure-nya apa? Lalu yang menandakan array itu adalah i di belakangnya, lalu titik nama variabelnya. Jadi kita manggil nama variabel m ini ada di dalam structure kue, sedangkan structure kue ini dibuatkan array di mana array yang pertama atau indeks ke-1 itu i sama dengan titik nm. Jadi kita panggil nama yang kita input di array pertama. Siapa? Kode yang kita panggil atau yang kita input di array pertama, array kedua, array ketiga, dan seterusnya. Kemudian untuk penggunaan switch case atau if-nya juga sama, untuk kodenya kita panggil di dalam structure. Jenis pun juga kita panggil dalam structure. Harga juga kita panggil dalam structure. Ya. Kemudian jumlah beli pun di sini juga nanti kita tambahkan dengan structure. Begitu juga ketika outputnya, data penjualan, kita untuk memanggil nomor, nama, kode cake, jenis cake, harga cake, jumlah beli, dan total bayar, untuk mengatur penampilan tersebut, maka kita harus buatkan looping for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, i plus plus, di dalam pemanggilan i, nm, kode, jns, harga, jumlah, dan total. Nah, ini adalah contoh untuk penggunaan looping dengan menggunakan perintah structure dan array. Sekarang kita coba copy paste perintahnya. Nah, ini kita coba. Nah, ini untuk yang menggunakan jumlah data ya, atau menggunakan array. Structure-nya sudah kita tambahkan structure ya. Kemudian kita panggil variabelnya. Oke, seperti ini. Coba kita run dulu. Lalu kita masukkan jumlah datanya 2. Maka kita masukkan data ke i tadi kan jadinya munculnya data ke 1. Nah, pembelinya adalah Kiki misalkan. Kode kuenya adalah B, jumlah belinya 2, maka otomatis harusnya kalau di sini 2, berarti harus ada nih, kenapa dia cuma memanggil 1? Berarti ada sintak yang tidak betul. Nah, berarti di sini kita cek, harusnya ada apa di sini? Manggil toko kue, kemudian for i. Nah, ini yang kurang di sini. Harusnya ada kurung tutup. Nah, kan menutup buka, ya kan? Kemudian if jumlah beli. Nah, di sini harusnya ada total. Totalnya itu harus rumus. Total itu di dalam structure kue, berarti kue oke. Sini kue i titik total sama dengan kue i. Kita copy paste saja. Nah, ini kita copy paste aja. Copy kue i kali titik jembel dikali ini, klik lagi. Sudah duanya aja.
copy, ganti jadi harga. Dah, sekarang kita coba, kita run. It's apa nih salah? Statement missing. Oh, titik komanya belum. Waduh, apa ini? See out cake. Oh, kok 2 kali ya? Oh iya, 2 kali. Sebentar. Ini hapus aja. Thread, oke. Nah, ini tampilannya. Kita masukkan jumlah data 2. Nama pembelinya adalah Sisi A3. Nama pembelinya Sasa A2. Nah, ini seperti ini. Jenis cake, harga cake, jumlah beli, dan total beli. Nah, tapi ini masih ada yang salah nih. Kode cake, jenis cake-nya kenapa nggak muncul, dan harga cake-nya juga tidak muncul. Nah, nanti kita lihat apa yang menyebabkan perintah tadi salah sintaknya. Kita lihat di sini. Oh, bisa jadi ini bisa jadi sini, pindahannya ke sini ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perintahnya. Nanti bisa dicek, dikoreksi apa yang kurang, nanti bisa ditambahkan. Nah, demikian untuk yang pembahasan tadi dengan menggunakan array dan structure. Bisa dicoba dari sintak program ini. Mohon dicari, ditemukan apakah penggunaan totalnya sudah betul atau tidak. Kemudian jumlah belinya sudah muncul atau tidak. Ya, karena berdasarkan tadi hasil runningnya itu ada kesalahan tidak bisa menampilkan jenis dan harga. Nah, sebagai latihan pada minggu ke-13 ini adalah saya mohon untuk Anda menjelaskan atau membuat tampilan input dan tampilan output seperti ini dengan bentuk tampilan input dan tampilan output yang diminta, dan menambahkan perintah structure dan array ya dari perintah yang ada. Jadi saya berharap kalian bisa mengerjakan sesuai dengan ketentuan soal yang diberikan. Gunakan structure, nama structure-nya data obat, array-nya adalah 5 record. Lalu input jumlah data, nama pembeli dan masing-masing, kode obat bisa huruf huruf besar atau kecil, input jumlah beli, kemudian total harga kali jumlah beli, lalu kode obatnya muncul STK, sirup, tablet, dan kapsul, harganya juga tertera. Setelah itu akan kembali ke proses awal. Nah, dari ketentuan soal yang ada, mohon dibuatkan jawaban sintak untuk tampilan input dan output dari program yang ada dengan bentuk yang seperti ini dengan menggunakan perintah array dan structure. Nah, itu saja penjelasan dari array dan structure di pertemuan ke-13, dan pertemuan ke-14 itu akan membahas mengenai kombinasi antara penggunaan array dan function serta structure. Nah, harapannya mudah-mudahan dimengerti penjelasan dari pertemuan ke-13 ini dan bisa membedakan mana program yang tidak menggunakan array dan structure dan mana yang menggunakan array dan structure. Itu saja dari Ibu untuk penjelasan pada pertemuan ke-13 ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Dan terima kasih atas atensinya dan perhatiannya. Sampai jumpa.